Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T2019-1244. Di sini saya ingin menerangkan tentang perkara birrul walidain. Birrul walidain sendiri merupakan adab kepada kedua orang tua. Birrul walidain sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu salah, harus diingatkan ataupun harus diperingati dengan cara yang baik pula. Meskipun kedua orang tua kita kafir ataupun bukan Islam, kita juga harus tetap hormat kepada mereka dan juga menjaga adab kepada mereka. Dalil tentang birrul walidain sudah sangat banyak sekali. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis maupun Al-Quran yang menerangkan tentang birrul walidain. Salah satunya surat Al-Isra ayat ke-23 dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu janganlah kalian sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kalian. Maksudnya jangan berkata di sini tidak menyinggung perasaan orang tua dan juga tidak menentang kedua orang tua. Intinya tidak menyakiti. Berkata saja tidak boleh, berarti memukul, memaki, menyinggung perasaan mereka dan juga menghakimi mereka. Intinya itu bukan sebuah perkara yang baik. Kita dituntut untuk birrul walidain kepada kedua orang tua kita merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan banyak ulama, waliullah dan juga orang-orang soleh diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan birrul walidainnya kepada kedua orang tua. Contohnya di masa periode tabi'in, ada seorang tabi'in yang tidak memenangi Rasulullah, maksudnya tidak bertemu kepada Rasulullah padahal beliau hidup di masa Rasulullah hidup, yaitu bernama Qais Al-Qarni. Qais Al-Qarni sendiri merupakan seorang pemuda yang hidup bersama ibunya. Ibu dari Qais Al-Qarni sendiri merupakan ibu yang sakit-sakitan. Jadi Qais Al-Qarni pun harus mengurus ibunya, karena yang dimiliki ibunya satu-satunya ialah Qais Al-Qarni. Qais Al-Qarni ini merupakan seorang tabi'in yang sangat terkenal di zaman tabi'in, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan pernah diberi suatu pesan oleh Rasulullah SAW. Ya Umar bin Khattab, suatu saat akan datang seorang pemuda yang bernama Qais Al-Qarni. Beliau pernah diberi Allah penyakit, sebuah penyakit kulit, tetapi tidak disembuhkan Allah seluruhnya. Maksudnya sedikit berbekas dari penyakit tersebut. Lalu si Qais Al-Qarni ini berasal dari jazirah ini, tempat ini, beliau dulu hidupnya seperti ini. Maka dari keterangan Nabi Muhammad SAW itu pun Umar radhiyallahu an mencari Qais Al-Qarni untuk meminta doa kepada Qais Al-Qarni. Ketika bertemu Qais Al-Qarni, dia menolak untuk mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu an dikarenakan merasa bahwa Umar lebih mulia dibanding Qais Al-Qarni itu sendiri. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ini perintah Rasulullah SAW, amanah dari Rasulullah. Maka Qais Al-Qarni pun tidak mampu untuk menolaknya. Akhirnya Qais Al-Qarni pun mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari semenjak itu banyak sekali orang yang berbondong-bondong kepada Qais Al-Qarni untuk meminta doa kepadanya. Qais Al-Qarni ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pengabdian yang besar kepada ibunya. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tetapi Qais Al-Qarni tidak dapat menemui Nabi Muhammad SAW dikarenakan harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Ketika itu Qais Al-Qarni pun hanya dapat menatap ke Madinah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Suatu ketika ibu Qais Al-Qarni merasa dirinya sudah tua renta dan ingin berangkat untuk haji. Qais Al-Qarni pun bingung dikarenakan beliau tidak memiliki uang sepeser pun, sehingga Qais Al-Qarni pun berinisiatif untuk membeli sebuah sapi atau lembu anak sapi
untuk dibawanya naik turun bukit. Khawais Al-Qarni pun memulai hari-harinya dengan naik turun bukit dengan menggendong anak sapi tersebut. Orang-orang pun keheranan dengan tingkah laku Khawais Al-Qarni. Khawais Al-Qarni orang gila, bla 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 bla, seperti itulah kecaman dari orang-orang sekitar. Tapi Khawais Al-Qarni pun tidak menghiraukan, sehingga pada suatu saat Khawais Al-Qarni sudah merasa kuat, sudah mampu untuk menggendong beban yang berat. Khawais Al-Qarni pun menggendong ibunya sampai ke Mekah, dan Khawais Al-Qarni pun mengajak ibunya untuk berhaji. Di sini Khawais Al-Qarni pun mendengarkan doa ibunya, yaitu doa untuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunya. Khawais Al-Qarni pun mengamini dari doa ibunya. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anakku, kenapa kau tidak meminta ampunan kepadamu?" Khawais Al-Qarni pun menjawab bahwa ridhomu lah ibu yang akan mengantarku kepada surga. Begitu besar pengabdian dari Khawais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya, karena Khawais Al-Qarni mendapatkan ridho dari ibu. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari Khawais Al-Qarni ialah ridho orang tua merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.